Okay. Have a great day everybody. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini adalah video khusus perdana ikhtiar channel ini untuk bantu perusahaan memenuhi kuota 1% untuk tenaga kerja disabilitas. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi tentang profil-profil difabel yang siap bekerja guna memenuhi membantu pemerintah untuk melaksanakan komitmennya ya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yakni untuk memberikan peluang kepada teman-teman difabel untuk bergabung, memberikan kontribusi terbaiknya di perusahaan-perusahaan. Nah, untuk itulah sesi-sesi profil difabel siap kerja ini diadakan gitu ya, agar teman-teman difabel yang siap bekerja memiliki kesempatan untuk menampilkan profil mereka, dan teman-teman employers juga bisa berkesempatan untuk melihat ya profil dari teman-teman, dan akhirnya bisa berkenalan satu sama lain, dan kita bisa follow up ya untuk kelanjutan peluang bergabung di perusahaan teman-teman atau di lembaga teman-teman sekalian. Saya doakan sekali lagi ya, semoga kita semua senantiasa sehat dan semua urusan kita lancar ya di zaman penuh ujian sekarang. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon ya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Boleh juga nanti like dan share ya sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, saya mulai. Sudah hadir bersama saya Bapak Fahrul ya. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya, saya malah belum memperkenalkan diri. Mohon maaf ya, saya Taufik Effendi, saya tunanetra, bukan dari lahir, saya tunanetra dari SMA. Ya, nah ini Pak Fahrul juga saya dengar juga tunanetra dan bukan dari lahir, tetapi sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan sudah menjalani profesi yang cukup oke lah, bisa dikatakan begitu ya. Nanti kita akan gali lebih jauh gitu tentang profil Pak Fahrul. Jadi disabilitas itu ternyata bisa menimpa siapa saja ya Pak ya, Pak Fahrul ya? Iya betul Pak Taufik. Pernah kepikiran nggak dulu gitu ketika teman melihat orang-orang disabilitas misalnya, apakah pernah nggak kepikiran suatu saat kita bisa kayak gitu juga nih gitu? Pernah nggak Pak? Sama sekali enggak, karena dulu pemahaman saya disabilitas itu terjadi sejak lahir atau akibat kecelakaan. Itu aja sih Pak Taufik. Iya, padahal kita sering ya ngelihat, nyaksiin sendiri ya keluarga misalnya stroke, terus kemudian mereka jadi disabilitas berat ya, karena bahkan untuk ke kamar mandi, untuk membersihkan diri, mereka butuh bantuan ya. Ini juga salah satu bentuk disabilitas yang terjadi kurang lebih 50% dari para orang tua kita gitu, dan ini fenomena di banyak negara gitu, hampir di semua negara. Dan saya juga dulu begitu Pak, gitu. Yang saya tahu disabilitas itu dari lahir. Jadi ketika saya lihat tunanetra di jalan ngemis, misalnya nyanyi gitu ya, minta-minta pemijat, itu yang saya lihat Pak, karena mereka tampil di jalan kan, di tempat-tempat publik. Saya nggak tahu tunanetra yang bekerja di kantor-kantoran, karena kan mereka ada di dalam gedung ya, di balik tembok gitu. Padahal ternyata banyak juga tunanetra yang mampu tuh ya
berkesempatan untuk berkarir seperti itu. Kebetulan takdir mereka baik, mereka ketemu orang-orang baik dan semoga Pak Fahrul juga akan segera bertemu dengan orang-orang baik yang memberikan peluang ya Pak ya, untuk bergabung di Amin, amin. perusahaan. Oke, jadi disabilitas bisa menimpa siapapun tanpa terkecuali, dan oleh karenanya kita harus bisa siap-siap nih untuk hidup, lebih mandiri ya. Dan eee, ternyata setelah kita jadi disabilitas, kita bisa juga ya, Pak, ya, menjalankan kegiatan rutinitas walaupun dengan modifikasi tentunya ya. Betul betul, Pak Taufik. Ya, Dengan kemajuan teknologi juga, sangat membantu sekali. iya. Oke, Pak Fahrul boleh ceritakan, Pak, mungkin agak singkat ya, itu kenapa, Pak, penyebab ketunanetraannya? Baik Pak Taufik, sebelumnya saya izinkan perkenalkan diri saya, nama saya Farul Tontian, saya lahir di Jakarta, cuma numpang lahir aja, tapi saya besar dan tumbuh di Sumatera ya. Baru kembali lagi ke Jakarta itu sekitar tahun 1992. Nah, sejak 1992 sampai sekarang saya full di, Jakarta. Nah, ini sebenarnya kejadian awal itu penyebab saya tunanetra itu secara tidak sadar, tanpa saya sadari ya, itu sebenarnya gejala-gejalanya sudah ada sejak tahun 2009. Kalau saya pikirkan sekarang ya, kalau dulu Mhm, sih saya sama sekali tidak terpikirkan. ya, Jadi tahun 2009 itu saya kalau kan saya waktu itu masih bekerja ya, sejak tahun 2003 sampai 2016 saya bekerja. ya, Jadi tahun 2009 saya masih bekerja di perusahaan leasing ya, di daerah Sentra Mulia, di Gedung Sentra Mulia daerah, Rasuna Said, ya, Kuningan. ya, Jadi kalau pulang kerja kan saya ya, selalu malam, ketika itu saya pulang kerja itu sekitar jam 7 malam ya, jam 7 malam habis sholat Isya. ya, Isyanya waktu jam 7 ya, jam 7 lewat ya, dikit lah, saya ya, masih ingat. ya, Saya keluar kantor, kebetulan saya sendiri tuh. Biasanya, paling nggak minimal bertiga lah, kalau pulang tuh minimal bertiga jalan gitu kan. ya, Kalau malam memang kalau hari-hari tertentu saya yang udah fix saya bakal pulang malam, itu saya nggak bawa kendaraan. Nah, mmm, ketika itu saya keluar sendiri dan saya mau coba, nyebrang ke pasar festival melihat ke arah, lampu merah perempatan, Rasuna Said yang ke arah tendian itu, oh macet total. Jadi saya mhm, jalan aja deh. Saya ya, jalan tapi saya nggak nyebrang dulu. Saya mmm, jadi jalannya, lawan arah, lewat trotoar yang Departemen Kehakiman. Saya jalan ke situ, eee, terus ya mau pas di atas jembatan terowongan Casablanca, terowongan Casablanca, itu tanpa saya sadari, saya tidak melihat adanya lubang galian, hasil cocoran juga sih, cocoran besi-besi fondasi untuk monorel sepertinya. Saya jatuh ke situ. Saya jatuh ke ya situ, Allah, wah, eee, itu alhamdulillah saya nggak ketusuk besi karena itu besi-besinya gede-gede semua dan, heeh, nggak tahu gimana saya nyangkutnya di antara besi-besi. Jadi kalau bisa jadi kalau saya jatuhnya alhamdulillah, gimana, dada saya yang kena. Ini tusuk, kaki saya kebelek kebelek banget langsung, awalnya sih pas saya pegang pas saat itu belum keluar darah sepertinya. heeh, Jadi nggak berdarah, saya mencoba, naik bangkit, sendiri. Saat itu sih saya sempat terdengar suara kayak ibu-ibu teriak sih, cuman, oh, saya lihat-lihat sekeliling nggak ada. Ya udah saya coba bangkit sendiri, saya heeh, coba nyebrang itu, nyebrang itu yang biasa orang nyebrang memang di atas ruang Kasablanka ke arah apa, istilahnya kalau kita nyebutin jalan baru lah gitu. heeh, heeh, Nah, untuk naik, mikrolet 44 ke arah Kampung Melayu saat mhm, itu. mhm, Nah, karena memang sudah malam, mikroletnya juga jarang, ya ya, pas ada pun rebutan. Nah, pas itu saya mau naik, itu nggak boleh karena saya terlihat, celana saya robek semuanya kan, yang sebelah kiri ya, itu robek-robek, terus ternyata saya berdarah, baru tahu itu berdarah. Orang-orang jadi kayak pada ketakutan, apa saya korban apa, atau memang yang niat menipu di jalanan atau gimana, kan suka di Magelang suka banyak kejadian kayak gitu tuh, Pak Taufik. iya, iya, Jadi, saya nggak dipersilakan masuk, malah ada orang yang baru datang, bapak-bapak yang masuk ke mikrolet itu. Ya saya mhm, tunggu lagi, nggak ada juga, akhirnya saya jalan heeh, jalan pelan-pelan sambil berharap ada klinik, di heeh, sepanjang jalan itu. heeh, Ternyata nggak nemu juga, heeh, sampai akhirnya di Kampung Melayu, saya waktu itu nggak kepikiran untuk ke rumah sakit, mitra keluarga ya, itu saya oh, nggak kepikiran, saya heeh, jalannya ke arah kanan langsung ke arah Otista. Nah, heeh, di situ ada klinik.
Heeh. Tapi di situ ternyata saya kaget, dia juga nggak terima saya untuk berobat di situ, dengan alasan mereka Oh. nggak punya, jarumnya, jarum maupun benang untuk jahitnya mereka, alasannya seperti itu. Heeh. Padahal di situ, terlihat kayaknya orang pada bisik-bisik kayak ketakutan karena ternyata darahnya tuh udah semakin banyak, semakin ngucur saat itu. Iya. Jadi udah daripada saya juga, lama di situ, saya jalan lagi pelan-pelan, berharap ada mikrolet. Ya udah, ya tanpa saya sadarin saya sudah sampai Jatiwaringin, Pangkalan Jati, Jatiwaringin. Di depan komplek Auri itu ada klinik, saya ke situ, alhamdulillah saya mau bahkan disambut dengan sangat ya, menolong sekali ya, Mmm. perawatnya maupun petugas di situ dari satpamnya itu langsung sangat bantu, tanpa Oke. tanya-tanya lagi mereka Jadi langsung bantu da papa saya. oke, jadi dalam kondisi terluka itu bahkan tidak ada pertolongan dari sana sini ya, dari Nggak ada, karena transportasi, dari klinik yang pertama, akhirnya jalan mmm. sampai ke Jatiwaringin itu ya dari Kasablanka, Masya Allah. Iya, betul. Semoga ini Mungkin tidak karena memang sudah malam ya orang pada ketakutan juga kali iya sih, saya iya coba iya iya mengerti iya, itu. ya. Tapi saya percaya Apalagi sebenarnya karena masih banyak lah mmm, orang-orang baik dan semoga semoga ke depannya tidak dialami oleh orang lain ya Pak, kondisi seperti ini kan kondisi darurat iya gitu semoga ya. aja karena, itu soalnya tambah orang jadi takutnya karena saya pegang kaki saya yang berdarah, Iya. itu dan saya tanpa sengaja juga pegang ke baju, ke kemeja kayaknya ya, itu jadi berlumuran Oh darah semua. oh, Jadi oke. orang pada ketakutan di situ Nah, kayaknya. Soalnya itu darahnya ngucurnya banyak banget. satu pelajaran yang mungkin bisa, diambil ya oleh, para proyek nih ya, para pengembang proyek, konstruksi, pemerintah daerah. Semoga gitu ya, tidak ada lubang-lubang seperti itu lagi gitu. Seharusnya kalau ada lubang-lubang pengerjaan, konstruksi itu harusnya dipagari dipagari. Saya juga Betul. pernah Pak nyemplung ke got ya di Bea Cukai ini, di Romangun tuh, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sampai sekarang masih begitu. Artinya yang kayak gitu kan bahaya ya buat yang, Betul punya betul. keterbatasan, yang tunanetra, terus orang-orang tua yang refleksnya sudah tidak seperti kita gitu ya, terus anak-anak kecil gitu. Karena kalau kalau hujan, banjir gitu kan kadang, nggak jelas tuh gitu, mana mana pinggir, mana got, mana jalanan gitu kan, ketutup. Jadi yang kayak gini-gini bahaya gitu. Kalau lubang-lubang Betul. harusnya memang dipagari gitu. Karena saya di Sydney, dulu hanya perbaikan sedikit aja di jalan, itu pasti dipagari keliling gitu. Jadi untuk menjaga agar orang tidak masuk ke sana, gitu. Oke, Mmm. jadi setelah itu baru mulai merasakan penurunan ya, Pak, ya? Saya dengar Sejak itu belum sih, Pak, belum, merasa penurunan, saya masih biasa-biasa aja karena saya juga nggak heeh cek ke dokter. Baru heeh, tahun 2015 dengan judul awalnya iseng ajalah untuk ganti kacamata, karena kan iya saya ada silinder tuh. iya, Nah, di situlah baru saya, karena saya, cerita ke dokternya, "Dok, ini kok saya kalau malam kayaknya agak susah-susah lihatnya sekarang-sekarang ini," langsung dicek mmm, total sama, mhm sama dokter tersebut. mhm Barulah di situ saya informasikan oleh dokter, mhm, didiagnosa bahwa saya ada penyakit namanya retinitis pigmentosa. Jadi ada kelainan di saraf retina saya yang sifatnya progresif. iya Nah, sejak itulah, mulailah, penurunan lebih cepat ya, iya sampai iya, akhirnya, tahun 2016, sekitar bulan Maret, mmm, saya masuk lubang lagi, Pak Taufik. Masuk lubang oh, lagi itu pagi-pagi, turun dari mikrolet, ya Allah, mau kan sejak sejak saya diinformasikan ada resisten pigmentosa, saya sama sekali full nggak pernah bawa kendaraan lagi, karena saya khawatir ya. heeh heeh, Khawatir, seperti yang kata dokter bisa tiba-tiba hilang, penglihatan atau apa, jadi saya iya betul iya, full nggak bawa ini. mmm, Saya turun dari mikrolet baru satu langkah, mhm, saya masuk ke gorong-gorong, itu jadi trotoar di depan daerah Kuningan City ya, di daerah Kuningan City, iya, Jalan Profesor Dr. Satrio. Sekali lagi di jalanan itu juga, sepanjang jalan itu antara, Kasablanka itu oh, juga ya. Nah, oke, itu padahal trotoar itu adalah trotoar yang baru ya, bisa dibilang baru, ternyata ada satu, apa ya, satu bongkahan, eee, apa sih dibilangnya, kayak keramik besar lah ya, atau ini, itu diangkat diangkat sama, saya nggak tahu mungkin petugas kebersihan mau membersihkan, isi gorong-gorongnya kali ya. Nah, itu iya, kan yang seperti tadi Pak Taufik bilang, harusnya walaupun bukan galian atau apa, tetap dibuat pagari, inilah tanda-tanda. dipagari, Nah, iya, akhirnya saya masuk ke situ, mmm, jatuh, dada saya kebentur segala macam, badan aduh, saya basah semua juga.
Nah, sejak dari situ 2 minggu dari situ, mata saya betul-betul sangat drastis, berkabut, mata kanan sudah total, kalau mata kiri saat itu sih masih masih mungkin masih 50% ya kalau saat itu ya tahun 2016. Mhm. Nah, sampai saya beberapa kali ke rumah sakit lagi, rumah sakit spesialis mata ya di Jakarta ada 2, rumah sakit, memvonis hal yang sama, saya ada pigmentosa. Nah, saat itu juga saya sudah betul-betul, sudah mulai total semua ya, sampai akhirnya sampai kondisi sekarang, mata saya mungkin yang kiri yang tadinya masih 50% mungkin sekitar 2% kali ya sekarang. Itu sih Pak Taufik ceritanya. Iya, oke. Nah, itu tadi penyebab utara-utaranya kurang lebih ya, ini banyak dialami oleh teman-teman juga retinitis pigmentosa ya. Saya juga kurang tahu persis namanya, tapi ya dialami oleh banyak teman dan, ada beberapa yang sampai, langsung total tidak lihat sama sekali dan dalam satu waktu gitu, bahkan tidak terjadi berangsur-angsur. Jadi ini semua ujian ya Pak, dan saya yakin Bapak kuat lah ya, Bapak dan keluarga kuat, sabar gitu, dan yang penting kan kita sekarang, mencari solusinya ya Pak, mencoba menjadi Ya, individu yang baru dengan kapasitas yang baru ya Pak. Dan saya dengar Bapak, sudah belajar, komputer ya Pak ya, dengan screen reader ya Pak ya? ya. Jadi, setelah saya eee, tahu penyakit saya dan ya akibat dari penyakit ini, ya saya coba beradaptasi ya Pak Taufik dengan apa yang saya alami. Iya, Makanya saya diperkenalkan dengan salah satu lembaga ya, lembaga tunanetra yang memberikan training ya di iya, daerah Jakarta Selatan. Di situ iya, saya mulai belajar komputer, khususnya oke, di Microsoft Word ya, iya. dengan menggunakan screen reader. Iya, yang saya dengar karena ada keterbatasan transportasi, sarana, fasilitas ya Pak, maksudnya, saya dengar Bapak laptopnya tidak memadai ya, rusak ya Pak ya? Iya, betul. Iya, Karena, waktu itu juga saya, karena laptop saya juga belum terlalu canggih ya, dan iya, belum memenuhi kriteria, jadi saya, di-install NVDA-nya itu yang, aplikasi untuk screen reader itu belum full, kalau iya, menurut iya, guru iya, di lembaga tunanetra tersebut. iya. Jadi nanti seandainya, ini karena transportasinya juga lumayan jauh ya, Bapak tinggal di daerah, Tangerang, sementara lembaga pelatihannya ini yayasannya ada di Lebak Bulus, tentu membutuhkan transportasi biaya yang tidak tidak sedikit gitu ya. Ini pasti jadi Ya jadi betul Pak Taufik. pertimbangan buat Bapak yang sudah memiliki istri dan anak 3 gitu dan, masih masih struggling ya dalam dalam mencukupi, eee, kebutuhan sehari-hari ya. Dan boleh cerita sedikit Pak tentang apa, pengalaman-pengalaman Bapak ya selama bekerja. Jadi biar teman-teman, para employers nih yang, semangat ya untuk, mensukseskan komitmen pemerintah untuk, memenuhi kuota 1% tenaga kerja disabilitas, eee mereka bisa tahu nih tentang pengalaman Bapak, expertise Bapak gitu ya. Boleh ceritakan Pak, di bidang apa saja gitu dan mungkin terkait Bapak, kuliahnya apa, background pendidikannya gitu. Jadi mungkin awalnya Bapak bisa share ya, background pendidikan Bapak, jurusan apa, dari kampus mana, saya rasa itu tidak apa-apa ya, ini kan, fakta yang mungkin, jadi pertimbangan untuk, teman-teman employers. Lalu setelah itu Bapak bisa, menceritakan, tanggung jawab Bapak selama Bapak bekerja gitu, expertise Bapak, pengalaman Bapak. Boleh boleh share, Baik, Kak? Iya, baik Pak Taufik. Jadi, saya itu lulus S1 tahun 2001 dari Universitas Indonesia, saya masuknya Fakultas MIPA, 96 ya, Pak, ya? masuk tahun 96. Oke, Nah, saya di Fakultas, MIPA, jurusannya fisika dan, penjurusannya di geofisika. Di geofisika saya skripsi itu temanya terkait geopenetrating radar saat itu. Terus, saya lanjut sempat, kerja-kerja, sempat kerja ya masih outsource ya, masih outsource itu, di beberapa perusahaan, ada perusahaan ekspedisi segala macam.
sambil saya juga memulai lanjut kuliah lagi S2 di Magister Manajemen UGM. Awalnya saya, MMUGM itu masih umum ya waktu pas, awal masuk, baru pas di semester ketiga ya, semester ketiga apa kelima ya saya lupa lah. Itu, ada penjurusan saya ambil finance, di di Magister Manajemen UGM saya ambil finance, terakhir dan, tesis saya terkait portfolio manajemen, khususnya di bidang saham. Nah, selanjutnya tahun 2003 saya benar-benar baru memulai, bekerja ya di, eee, bank konvensional. Waktu itu saya kontrak di salah satu bank BUMN, itu sebagai marketing funding. Marketing funding, waktu itu jabatannya, disebutnya financial advisor. Itu salah satu terobosan layanan baru ya dari bank BUMN tersebut untuk nasabah-nasabah, khususnya, prioritas ya, nasabah prioritas. Di situ, tugas utama kami sebagai financial advisor itu memberikan perencanaan keuangan dalam bentuk, solusi-solusi berupa investasi jangka pendek, menengah maupun panjang. Jangka pendek bisa kita tawarkan dalam bentuk tabungan, jangka menengah bisa kami tawarkan dalam bentuk deposito ataupun, reksadana yang sifatnya di fixed income ya, dan jangka panjang, kami tawarkan dalam bentuk, asuransi maupun reksadana yang dalam bentuk saham. Itu, job desk utama kami, tapi terlebih dahulu kami menggali needs-nya mereka, jadi kebutuhannya para nasabah itu seperti apa, apakah mereka memang membutuhkan yang, solusi untuk jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Itu, goal utamanya. Nah, setelah itu saya pindah ke bank swasta, masih konvensional juga, di bank swasta konvensional tersebut, saya sebagai marketing lending. Jadi marketing lending-nya lebih ke, retail ya, di cabang-cabang, untuk consumer loan, pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif seperti KPR, KPM, maupun, KTA. Nah, kalau untuk di bank swasta itu dari A sampai Z itu, kami yang kerjakan. Di sana itu nama jabatannya itu kita sebagai marketing officer ya. Eee, jadi kami dari awal, dari mulai pengumpulan data, nasabah, sampai analisa dan sampai pencairan hingga bahkan sampai tunggakan jika ada, itu, kami yang tetap tangani. Tunggakannya sampai, 3 bulan ya, masih di call 1 lah kalau istilah di bank. Eee, call 2 sorry, maaf. Nah, di call 2 itu, yang kami lakukan sebagai marketing lending. Selain, job desk kami, menjalin hubungan dengan nasabah, kami juga menjalin hubungan dengan, developer maupun dengan broker-broker, rumah properti yang ada, dan juga dealer-dealer mobil ataupun, kendaraan lainnya. Itu kalau di bank konvensional swasta setelah saya keluar dari, bank BUMN. Itu saya keluar, pertama karena memang statusnya kontrak di BUMN itu, dan saya lanjut, alhamdulillah waktu itu di bank swasta itu saya, jadi karyawan tetap ya. Namun tahun 2006 akhir atau 2007 ya, saya persisnya agak, sedikit ini, saya pindah ke perusahaan leasing, itu di bidang non otomotif ya, swasta non otomotif, kredit non otomotif. Saya pilih ke sana karena, penawarannya saya akan ditempatkan di business development, marketing development juga dan, ujung-ujungnya marketing support di kantor pusat. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan, pada saat saya melihat perusahaannya juga itu sangat dinamis, dan itu lumayan agak lama saya di sana, sekitar 4 tahunan. Di situ, job desk-nya saya membuat, event-event, untuk promo-promo, kredit non otomotif seperti elektronik, furniture, handphone, bahkan komputer. Cuman saat di awal pekerjaan saya masih fokus di elektronik. Jadi di situ saya coba jalin kerjasama untuk membuat promo itu dengan, prinsipal elektronik yang ada di Indonesia ya, eee, seperti ya brand-brand yang ternama yang kita mungkin sudah sama-sama tahu brand-brand ternama untuk elektronik, eee
Nah, itu juga alasan saya kenapa saya pindah karena, skop saya itu di nasional, makanya saya tertarik pindah ke, perusahaan leasing tersebut. Mmm, Nah, selain untuk apa namanya, promo-promo misalnya promo bunga 0% atau cicilan mhm, ringan atau, zaman dulu ada yang namanya istilah buy now pay later yang mungkin sekarang salah satu market, place, online juga menggunakan, hal serupa ya. Itu sudah kami jalankan terlebih dahulu tahun tahun 2008-an ini itu, pola seperti itu. Nah, iya, cuma memang belum dalam bentuk online. Nah, akhirnya tahun 2011, itu saya coba pindah ke bank lagi, namun, bank syariah, bukan mhm, konvensional. Saya, mhm, alhamdulillah diterima di bank syariah, swasta. Nah, itu sebagai, quality assurance, tapi masih di bidang, consumer loan. Jadi, mmm, kalau di syariah kita nyebutnya consumer financing ya, pembiayaan, konsumtif. Kalau mhm, di konvensional kan kita bilangnya kredit, kalau di syariah kita sebutnya, eee, pembiayaan. Nah, jadi di situ, bank syariah saya tersebut melakukan kerjasama berupa pembiayaan dengan jalur channeling atau joint financing ke beberapa perusahaan, lembaga keuangan juga. Nah, di situ tugas, saya itu untuk memverifikasi apakah, kerjasamanya ini sudah sesuai dengan akad yang disepakati bersama. Jadi dari end user-nya, dari produknya, dari kendaraan atau apa, benda-benda yang dibiayai apakah sesuai dengan, syarat-syarat syariah. Itu tugas utama saya, jadi saya juga, keliling cabang-cabang bank swasta tersebut seluruh Indonesia ya, saya keliling untuk memverifikasi nasabah-nasabah terutama untuk nasabah KPR, eee, apa namanya, sesuai apa enggak, rumahnya itu ada apa enggak, dan betul-betul apa, ditempati atau enggak. Nah, kalau di syariah kan, lumayan lebih apa ya, lebih saklek ya untuk hal tersebut. Jadi jangan sampai ada pembiayaan fiktif, jangan sampai ada penyimpangan juga untuk penggunaan, dana pinjamannya. Jadi, iya, seperti seperti itu waktu pas di, oke, bank syariah, tersebut, Pak Taufik. oke. Itu terakhir bekerja tahun berapa? 2016? 2016 itu ketika di bank syariah 2016, tersebut lah, peristiwa heeh, saya jatuh yang lagi di jatuh depan jatuh Bank kedua City. kali jatuh Betul, kedua kalinya ya? heeh, Yang jatuh di gorong-gorong ya? gitu. Iya betul, masuk ke Heeh, gorong-gorong. oke. Iya, itu kok akhirnya Bapak memutuskan, Bapak resign atau bagaimana statusnya? Saya resign, jadi, sejak Maret 2016 itu, Heeh, saya udah nggak bisa tanda tangan lagi. Sudah gitu kan, memang perusahaan swasta, syariah yang saya bekerja itu heeh, sejak 2014 itu ada sedikit, apa ya, pergantian manajemen dan ada pergantian kebijakan. heeh, Jadi kami biasanya langsung on the spot ya untuk mmm, memverifikasi mhm, semua, mhm, eee, kerjasama, langsung mhm, ke cabang-cabang, langsung ketemu, nasabahnya. heeh, Sejak 2014 itu fix kami hanya melakukan di kantor. Jadi, mmm, dokumen-dokumen di-scan dari cabang, dikirim ke mhm, kami, mhm, cek langsung lewat komputer. mhm, Jadi langsung betul-betul, interaksinya sama komputer aja. Kami lihat mhm, di datanya di komputer semuanya, heeh, data keuangan heeh, langsung yang tadinya saya lihat dokumen fisik jadinya, ini karena kan mhm, kalau untuk nge-print juga jadinya, banyak makan biaya juga, sedangkan, iya, perusahaan saat itu betul-betul mau menjalankan paperless ya. Jadi, iya, betul-betul kita hanya melihatnya, di depan komputer aja, Pak Taufik. iya, iya, Nah, iya, sejak 2016 itu saya udah nggak, karena saya waktu itu belum tahu ada screen reader ya, belum tahu, belum kenal lembaga tunanetra sama mhm, sekali mhm, nggak tahu. mhm. Nah, itu Ya, yang jadi mungkin masyarakat jadi umum ini jadi yang seharusnya, matanya penglihatannya dihemat-hemat, saat itu karena kerjaan, tuntutan kerjaan jadi terekspos dengan sinar betul ya, betul dengan layar, komputer ya. Yang seharusnya betul mungkin betul waktu itu kalau seandainya sudah tahu kalau Bapak sudah tunanetra, bisa mulai memodifikasi pekerjaan ya, belajar dengan screen reader, betul. pakai komputer dengan screen reader sehingga bisa tetap pakai komputer, tanpa melihat gitu ya, cukup merem Iya, aja betul tapi betul. cukup merem kita bisa sambil kerja nih kayak saya gitu ya. Misalnya teman-teman, employers, saya mau coba screen share ya, sekedar simulasi sederhana gitu untuk, ya sekedar biar terbayang gitu, gimana sih tunanetra merem nih. Video saya nyala ya? Video nyala coba saya video stop,
Video now started. Itu kedengeran nggak Pak screen reader-nya dari sana? Sebenarnya nggak kedengeran Pak Topik. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Kurang besar mungkin volumenya. Oke, saya gedein ya. Oh iya. Nah, ini kedengeran nggak Pak? Zoom meeting. Zoom meeting, kedengeran nggak tuh? Masih belum. Oh, masih belum. Tumben ini bagus. Oke, saya coba screen share deh. Itu dari tadi nggak kedengeran? Tadi kedengeran. Barusan Ini kedengeran? kedengeran tadi. Oke. Tapi mau kecil. Share your entire screen. Ini saya tunanetra juga, saya pakai screen reader. Share sound. Cek. Oke. Udah. Nah, saya share screen. Nah, kedengeran Pak Topik. Kedengeran ya? Oke. Ya. Kegedean nggak suaranya kira-kira? Ini saya mau Kegedean coba. tapi Saya kecilin ya. Volume 100. Volume 75. Gini kali ya. Oke. Search. Nah, ini saya mau coba ketik Microsoft Download Word. 2016. Press right to switch preview 1 of 1. Oke. Ini saya bekerja nih sambil. Kalau saya melek juga kadang nggak tahu kemana penglihatan saya. Ini saya sambil merem. Sebentar ya Pak ya. Ini agak-agak intermezzo nih. Misalnya oke. Nah ini Microsoft Word-nya sudah terbuka. Kita coba. Kawan bekerja. Ya, atau ini deh yang siap bergabung. Wah, gabung dengan teman. Nah ini misalnya saya coba. Saya edit ya, ini fontnya saya gedein biar terbaca. Nah, 18 points. Kalau misalnya saya mau bikin center nih, walaupun ini kalimat saya iseng mau bikin biar jadi center, ada di tengah-tengah. Nah, tuh jadi center. Saya mau bikin misalnya jadi justified. Nah, justified. Ya, atau saya mau bikin jadi heading ya, itu semua bisa ya. Terus misalnya Excel nih, saya mau ketik Excel. Excel 2016 app. Excel. Oke. Excel. Book 1 Excel. Sheet 1 table. Oke. Nah, misalnya ngomong lalu kemudian Sheet 1 table. No 3. B3. Nama konsumen gitu ya. Lalu profesi misalnya. Lalu kemudian penghasilan. Oke. Nah ini nanti kita bisa pakai formula juga gitu ya. Formula pakai menu bar. Misalnya. Ya gitulah, ini saya ada contoh laporan ngajar saya, tapi ada nama lembaganya. Ya pokoknya begitu. Untuk lebih jauh nanti teman-teman kalau mau tahu tunanetra bekerja dengan komputer dengan bantuan screen reader sudah banyak sekali di YouTube ya, dan insya Allah teman-teman sudah yakinlah gitu tunanetra bisa bekerja juga maksimal ya dengan modifikasi pekerjaan tentunya. Kalau teman-teman dengan mata, dengan kursor, dengan mouse ya, dengan klik-klik gitu mouse. Nah kalau kita dengan keyboard dan dengan screen reader gitu. Jadi ada sedikit modifikasi, makanya saya lebih cocok menggunakan different ability. Maksudnya cara kita bekerja ada perbedaan gitu, tapi untuk mengerjakan hal yang sama gitu. Oke. Document 1 Word row 1 column 2. Gmail inbox Google Chrome row 1 column 3. Gmail inbox document. Teacher live. Book 1 Excel row 1 document 1 Word row 1 column 0 row 1 column 4. Nah. Gmail inbox Google Chrome row 1 book 1 Excel row 1 column 2. Document 1 Word row 1 column 3. Sudahlah, tak apa-apa. Zoom row 1 column 4. Zoom window. Start button unavailable. Ini karena saya pakai Zoom yang free, jadi kadang suka ada masalah. Show meeting invitation button. Copy meeting invitation info. Meeting ID 968 Oh ya Pak, saat ini jadi Bapak sudah banyak pengalaman pekerjaan dan sudah ada modifikasi kemampuan dengan kondisi sekarang ya. Apakah Bapak sudah sempat mencoba melamar pekerjaan gitu, sudah berapa kali dan kira-kira hasilnya bagaimana Pak? In progress. Sambil saya nunggu. Kalau melamar pekerjaan
Sudah Pak, sudah banyak ya, udah berapa kali ke berbagai macam industri juga, Mbak, baik dari Ah, ke perguruan tinggi juga untuk iya, ngelamar sebagai dosen, iya, maupun ke perusahaan-perusahaan yang iya, di luar akademik ya, iya. seperti misalnya NGO dan industri-industri lain lah. Ya udah saya coba sih, cuman Tapi hasilnya belum sih belum 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 ada hasil ada ya, Pak, sih, ya? Oke, belum ada hasil. iya belum ada hasil. Jadi sekarang gimana nih, Pak, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari? Bapak punya keluarga ya, istri, ada 3 anak, bagaimana Bapak bertahan ini? Apa Ya yang masih alhamdulillah sih, saya coba untuk berjualan ya, Pak Taufik. ya, Yang pertama, berjualan burger di teras rumah ya, di heeh, teras rumah berjualan burger. iya, Itu yang mengerjakan sih, anak saya yang pertama yang heeh, karena emang dia suka masak, jadi iya, dia yang kerjakan itu, pangsa pasarnya sih anak-anak sekitaran rumah ya, karena memang One Excel row 1 column 3. burgernya juga One burger Excel. yang One table. Microsoft Excel dialog. anak-anak lah ya, harga 5.000. Window. Terus selain itu juga saya sebagai reseller kurma, madu, ada herbal juga, iya. itu Pak Taufik. Ini kira-kira berapa itu, Pak? Kalau sempat dihitung-hitung, Bapak kan orang, keuangan background-nya, berarti adalah kira-kira ya, Pak, ya, per bulan bisa berapa gitu, Pak? Kalau per bulan, profit bersih ya, net profit itu rata-rata sih sekitar 1,5-an sampai 1,6 ya, Pak Taufik, dari hasil total ya, Bisa kur total bisa dari bisa burger kurang sama ya, ataupun bahkan bisa ya kurang bisa ya dari kurang. obrolan kita yang tadi ya, sebelum kita mulai Mhm. recording ya, Pak, ya. Dan untuk, kebutuhan sehari-hari sebenarnya di atas kertas ini lebih besar pengeluaran ya, Pak, ya, daripada pemasukan ya, Pak, ya? Bayar Bener Pak Taufik, kontrakan, bayar kalau listrik, kalau biaya sekolah hitung-hitungan anak, sih ya. makan gitu ya. Tapi alhamdulillah Mhm, Allah ngasih rezeki ya, Pak. Terus, Bapak betul. handphone sekarang rusak ya, Pak? Laptop rusak ya? Iya, maksudnya bisa. Dan belum belum ada, ya belum ada alokasi untuk ke sana ya, Pak, ya? Belum, Sejak karena kapan, saya Pak? prioritas untuk makan dulu, Pak. Ya, laptop rusak sejak kapan, Pak? Laptop itu awal rusak sih sebenarnya sudah ada tanda-tanda sejak 2017, itu ada Berarti udah titik hitam di 5 tahun ya, Pak, sebenarnya udah ada iya, kendala-kendala ya? Heeh, cuman sampai sekarang betul. belum belum bisa, beli yang pengganti ya, Pak? Kalau Belum handphone belum. sejak kapan, Pak, rusaknya nih, Pak? Kalau handphone itu sejak Oktober tahun lalu, Pak Taufik. Oktober tahun lalu. Oke, jadi sudah sekitar setengah 1 semesteran ya? Heeh. Mudah-mudahan nih, Pak, mudah-mudahan ini, obrolan kita gitu ya, profil Bapak semoga menjadi jalan nih, Pak, jalan untuk teman-teman employers memberikan, kesempatan untuk bergabung di perusahaan mereka dan juga mungkin ada teman-teman yang, ya punya barangkali gitu ya, handphone yang tidak terpakai atau laptop ya, mereka sudah ganti dengan yang lebih, terbaru gitu dengan spesifikasi yang, terbaru. Jadi mungkin ada handphone atau laptop yang sudah tidak terpakai gitu di kantor gitu. Jadi mungkin eee, bisa berguna ya Pak, karena handphone sama laptop ini kan buat tunanetra seperti mata ya Pak ya. Seperti Betul, mata Pak. kita tuh, masya Allah manfaatnya. Saya pakai laptop ini 24/7 Pak. Jadi saya baca, cari informasi, saya kerja, bikin laporan, bikin presentasi, saya ngajar, seperti ini nih. Saya pakai Zoom gitu ya. Saya share screen, terus ngejelasin macam-macam ya sesuai materi kuliah yang saya ampu gitu. Jadi ini benar-benar mata saya gitu. Jadi ya semoga, eee eee, teman-teman yang yang bisa membantu ya, itu bisa jadi amal jariah insyaallah. Mungkin Amin. closing statement Pak, di akhir Pak, apa kira-kira harapan Bapak gitu ke depan nih untuk keluarga gitu? Eee, Ya baik, Pak Taufik, kalau harapan saya ke depan jujur, saya bisa Allah kasih kesempatan ya mempunyai penghasilan tetap ya, iya, penghasilan tetap fix. Karena kan kalau, jualan ya, tetap aja ada naik turunnya dan kadang ada, kadang enggak. Kalau iya, misalnya bekerja kan insya Allah, ada sesuatu yang tetaplah kita dapatkan di, per bulannya. iya, Nah, harapannya saya bisa diterima bekerja di salah satu perusahaan ya, di salah iya, satu perusahaan.
dengan ya apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, yang penting ada kesempatan dulu untuk menunjukkan bahwa saya bisa mulai bekerja lagi. Itu aja sih Pak Taufik Ya, harapannya. mengingat kebutuhan keluarga juga semakin tinggi ya Pak ya, anak-anak mulai SMA, SMP ya Pak, yang kecil. Ya betul Pak. Ya semoga ada jalan ya Pak, semoga ada jalan. Ini ikhtiar kita ya, semoga video ini membantu memberikan informasi kepada teman-teman pemegang kebijakan yang saat ini sedang mencari profil-profil difabel siap kerja, gitu ya Pak, untuk bergabung di perusahaan mereka. Barangkali sampai ini dulu ya Pak ya, obrolan santai kita yang semoga bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk masyarakat luas ya Pak ya. Semoga bisa diambil pelajaran dari semuanya gitu. Sehat selalu Bapak bersama keluarga. Ini terpaksa saya nggak langsung live, jadi malah saya langsung shutdown ini laptop saya karena itu nggak muncul Zoom kontrolnya gitu. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahrul, keluarga sehat selalu. Semoga Allah memberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan dan keimanan. Dear viewers ya, saya cukupkan. Semoga sehat semuanya. Have a great day, everybody. Jumpa lagi di video berikutnya. Gmail inbox Google Chrome Taufik. Microsoft Word dialog want to save your document one word. Microsoft Word dialog want to save your changes to document. Terpaksa saya shutdown. Shutdown Windows dialog closes all apps and turns off. Restart. Shutdown. Insya Allah sih bisa Pak, nanti diekspor Pak. Restart. Shutdown. Oke. Let's publish.